Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Di bidang kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan, hari ini program makan bergizi gratis sudah sampai pada tahap 12.508 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG ataupun unit dapur terpusat sudah mencapai 12.508 dari target kita 32.000, dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 porsi MBG sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025. Hari ini ada 36.700.000 anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang sudah menerima makan bergizi gratis ini. 36.700.000. Ini mungkin tiap hari berarti kita beri makan 6 Singapura mungkin. Ini prestasi yang dipantau banyak negara. Yang saya tahu, Presiden Brazil memberitahu kepada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. 36.700.000 ini bukan tanpa kekurangan. Ya. Ada beberapa ribu yang keracunan makan, sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik, 8.000 dari 1.410.000.000, saya kira masih dalam koridor error yang manusiawi. Kalau tidak salah, kekurangannya adalah, atau katakanlah angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007, yang berarti 99,99% berhasil. Jadi saya kira dalam sepanjang usaha manusia, hampir
tidak ada usaha manusia yang dilaksanakan selama 1 tahun dengan volume yang demikian besar, yang zero error, zero defect, sangat sulit. Walaupun kita tidak boleh menerima. Terus saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat, menggunakan alat-alat yang terbaik untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tidak terjadi. Tetapi kita juga harus yakinkan para guru-guru dan semua yang terlibat untuk mendidik anak-anak kita untuk kalau mau makan pakai tangan harus cuci tangan dengan sebaik-baiknya. Berarti di tiap sekolah harus tersedia air yang bersih, juga dengan sabun. Tapi sebaiknya kita mulai didik anak-anak kita, karena namanya anak-anak. Mungkin dia merasa sudah dicuci atau dia apa dan sebagainya. Ya, mungkin kita harus sekarang Kepala BGN mungkin sudahlah dibagi aja sendok yang sederhana. Ya. Tidak apa-apa, ya kan? Saya kira sendok itu tidak terlalu mahal. Ya. Walaupun saya tahu kebiasaan rakyat kita memang lebih enak makan pakai tangan. Tapi ini kadang-kadang ya ini kita sebagai pemimpin, sebagai guru, sebagai orang tua tidak boleh malas untuk mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jultan Nurani dengan NIM 4425076. Kelas 441D25. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mandiri saya, yaitu melakukan analisis terhadap pidato suatu tokoh dengan pidato tentang keracunan MBG. Secara tujuan komunikasi, Prabowo merespon kekuatan publik, menunjukkan sikap tegas pemerintah, menegaskan komitmen perbaikan dan pengawasan. Selanjutnya ada dengan gaya bahasa yang digunakan Prabowo, itu lugas, pendek, bernada perintah atau penegasan. Contohnya, ini tidak boleh terjadi. Yang lalai harus bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada pidato tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, tinjau dari penggunaan kosakata, baku, struktur kalimatnya secara umum. Yang pertama itu pembukaan. Menyampaikan keprihatinan atas kejadian keracunan. Yang kedua itu ada isi. Yang kedua itu ada isi penegasan sikap pemerintah, penjelasan garis besar penyebab dan langkah. Penjelasan garis besar penyebab dan langkah evaluasi, pernyataan tanggung jawab, penutup. Penutup itu penegasan komitmen agar kejadian tidak terulang. Selanjutnya ada nilai retorika, yaitu etis. Citra pemimpin tegas dan bertanggung jawab. Yang kedua, pathos, empati pada korban. Yang ketiga, logos, alasan perlunya evaluasi dan pengawasan kombinasi ini membuat pidato retoris dan persuasif. Yang terakhir itu kesimpulan. Penggunaan gaya bahasa tegas, persuasif, dan populis tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia,
efektif dalam konteks krisis dan tanggung jawab negara. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.